Bisa nggak ya kita begituan ampe dengkul kamu gemeter-gemeter? Dikata handphone kali, silent mode. Begitu ucap seorang selingkuhan yang lagi chattingan sama laki orang. Hola netizen yang tercinta, selebgram Hanum Mega belakangan membongkar perselingkuhan suaminya Ahmad Herlambang dengan adik kelas mereka yang diketahui bernama Tama Tazia. Netizen yang berbakti pun ramai membicarakan sang suami di media sosial. Sama-sama ketahuan selingkuh, Ahmad Herlambang kini disamakan dengan Virgon, mantan suami Nara Rusli. Pasalnya netizen yang terhormat menyoroti isi pesan WhatsApp yang dikirim Ahmad Herlambang kepada Tama Tazia. Ia menyebutkan ingin berhubungan intim dengan wanita simpanannya itu hingga dengkul mereka bergetar. Alhasil publik pun menyoroti dengkul suami Hanum Mega. Banyak netizen yang tercinta menilai dengkul Ahmad Herlambang tampak gelap karena dipenuhi daki. Netizen yang berbakti kemudian menyindir Ahmad Herlambang lebih baik membersihkan area dengkulnya yang berwarna hitam hingga bergetar, alih-alih berhubungan badan. Tak sedikit netizen yang budiman menyamakan area gelap di dengkul Ahmad Herlambang dengan bagian tengkuk Virgon. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gila ya, ngebaca berita zaman sekarang tuh bener-bener kayak bikin orang tuh kayak kalau misalnya boya mukanya pas-pasan gak usah selingkuh, paham gak? Jadi kayak at least lu tahu dirinya. Lu sejelek-jeleknya lu, kalau lu gak selingkuh, percaya sama gua lu akan sangat menarik. Tapi sekalinya lu selingkuh, lu udah jelek, lu udah akalnya jelek, udah otaknya jelek, muka jelek, fisik jelek, dalam jelek, mental jelek. Gua kayak bisa gak sih lo kayak ada satu aja yang bagus dalam hidup lo? Oke, notes, gue tidak berpihak dalam gender apapun karena kebukti juga kalau cewek juga bisa selingkuh dan jago selingkuh. Jadi gue nggak mau bilang kayak oh my god yang selingkuh cuma cowok doang. Gue kayak no bitch, cewek juga bisa selingkuh. Dan kalau misalnya individu itu berpikir kalau misalnya jalan keluar dari masalah hubungan adalah selingkuh, wake the fuck up bro, like you're so dumb. Kalau misalnya lu selingkuh, ini istri, ini suami ya, ada hal-hal yang kurang dari diri lo sendiri, right? Tugas lo adalah menyatukan kekurangan itu sehingga lo menjadi sempurna, okay? Kalau misalnya lo tidak bisa menggabungkan ini, ngapain nikah? Answer me bitch. Why the fuck you get married, bro? Sekarang tugas kita yang diselingkuhin adalah ketawain pasangan kita yang selingkuh. Karena lu dapet 1% di orang lain yang gue tahu benar 99% yang lu butuhin ada diri gue. Hahaha. Congratulations, bitch. You look so dumb and you look like a monkey. Dan pesan buat orang yang diselingkuhin, move the fuck on, grow the fuck up, and be the better person. Cause that's what we do when we win, bitch. Bye-bye, loser. Ya, laki-laki kalau sudah suka berzina sana sini, itu biasanya suka pelit di rumah. Karena apa? Dia jadi boros di luaran. Namanya juga menarik hati para lawan jenis, ya. Itu kayaknya itu bukan cuma cowok doang ya, cewek juga gitu. Ya, langsung sibuk dia sibuk memberi kepada lawan jenis yang disukai dia. Yang kedua sibuk mempercantik diri atau memperindah dirinya. Itu udah biasa. Dan biasanya ya orang yang sudah suka berzina itu nggak cewek nggak laki ya, itu biasanya kalau nggak makin baik ya makin jahat. Kalau makin baik itu tutupi perselingkuhannya, makin jahat ya biar cepat selesai ya. Itu aja dari saya. Untuk Hanum semoga kuat ya, memang lagi zamannya perselingkuhan ya guys ya. Cuma kalau Gisel, Krisdayanti dengan Shanas itu satu frekuensi ya, tapi ada juga yang menjadi korban seperti Ayu Dewi ya, terus si Lady Nayoan, terus si Hanum itu juga jadi korban ya. Semoga semuanya yang jadi korban pulih hatinya dan hidupnya lebih baik, dan yang menjadi pelaku bertobat dan hidup lebih baik. Kasihan Hanum. Bisa nggak ya kita begituan ampe dengkul kamu gemeter-gemeter? Dikata handphone kali, silent mode. Begitu ucap seorang selingkuhan yang lagi chattingan sama laki orang.
Udah pada tahu belum lo tuh ada selebgram namanya Kak Hanum Mega yang adalah seorang pengusaha muda sukses. Tolong dicatat ya, pengusaha muda sukses, selebgram terkenal, lagi bunting tua neng 9 bulan dan lakinya ketahuan selingkuh. Jadi menjelang kelahirannya bukan ketenangan dan rasa rileks yang didapatkan, malah kehidupan yang porak-poranda. Iya, ini dibuka sama Kak Hanum Meganya sendiri ya. Jadi diposting sama Kak Hanum Mega di Instagoynya berupa ya chattingan antara lakinya dengan si pelakor. Yang pelakor ini kagak seberapa, jadi baik secara finansial, secara wajah, secara pencapaian, secara karir. Bahkan si pelakornya ini ketahuan pernah melamar kerja di kantornya Kak Hanum Mega, nyari pekerjaan gitu. Iya, ini ada apa sih sebenarnya dengan ibu hamil dan suami-suami yang demen banget ngedajalin bininya pada saat bininya lagi bunting. Kagak cuman bini lagi bunting suaminya selingkuh, kagak, macem-macem nih kedajalan suami pada saat suami lagi istri lagi bunting tuh ada aja. Ada yang tiba-tiba jadi kagak perhatian, ada yang tiba-tiba jadi cuek, ada yang tiba-tiba jadi kasar mulutnya, yang selingkuh banyak bener. Ada juga nih bahkan yang keterlaluan, kagak percaya kalau itu anaknya dibunting sama bininya adalah anak dia. Jadi kayak meragukan gitu. Ada yang begini, ada bang. Ada aja deh, pokoknya ujian ibu hamil mah ada aja. Mimi sendiri sebagai korban ibu hamil yang selalu dijolimi sama laki 2 kali. Pernah sekali hamil itu laki gue tahun selingkuh, sama pernah pas gue lagi hamil itu laki gue tiba-tiba kasar dan bahkan mempertanyakan apakah ini benar anaknya atau enggak. Jadi jujur memang trauma banget kalau denger ibu hamil yang diselingkuhin atau rumah tangganya porak-poran lah gitu gara-gara kelakuan suami. Ayo flashback, gue mengingat masa lalu. Manaan ini masih Kak Hanumnya membaca ya. Jadi membaca semua chattingan antara suaminya sama tuh pelakor. Yang adalah isinya semua kemusuhan dan kemusuhan. Termasuk salah satu tulisannya, "Aduh aku pengen banget dibegituan sampai dengkul kamu gemeteran." Sumpah, Mimi mah kagak sanggup menjadi si Kak Hanum itu, kagak kepikiran bagaimana perasaannya dia sekarang. Bagaimana hancurnya. Mimi cuma berdoa semoga si Kak Hanum Mega itu nanti menjelang lahiran pokoknya sehat walafiat, lancar, jangan sampai kenapa-napa deh, kesian. Dan dari chat itu juga tampak sepertinya si suami ini sedang ketakutan kalau si pelakornya ini bunting. Jadi dia sedang berusaha mencari obat untuk berjaga-jaga. Jadi kalau tiba-tiba itu pelakornya bunting, dia mau dikasih tuh obat gitu biar kagak jadi bunting. Iya, coba gimana tuh perasaan itu Kak Hanumnya. Tapi karena si Kak Hanum ini adalah seorang perempuan independen dan sangat mandiri secara finansial, jadi yang dilakukan selanjutnya dia langsung melayangkan gugatan perceraian. Jadi hari ini ketahuan gitu kalau nggak salah ya, sehari itu 2 hari berikutnya dia langsung kayak melayangkan gugatan cerai. Walaupun dia tetap hancur. Kalau kita lihat dari posting-posting di story, dia masih nangis terus, masih sangat hancur, masih kaget, masih shock, masih nggak percaya. Yaelah, segala habis waktunya, belum beres. Gue ngomong bikin part 2 ada part. Udah denger belum berita terbaru? Yang itu si Hanum po, yang suka dandan-dandan itu di TikTok. Kabarnya po, dia diselingkuhin sama suaminya, si Bambang po. Kesian bener dah po dia po. Padahal dia lagi bunting anak kedua po, diselingkuhin. Ketahuan nih po dari WA po, yang masih nyantel di komputer kantor po. Gila ya, kesian bener gua mah. Katanya po denger udah awet po 3 tahun po sama selingkuhannya. Parah bener ya po ya. Heran gua po sama laki zaman sekarang. Kayaknya si Bambang mau ewit sama selingkuhannya po sampai dengkulnya gemeter. Kata gua, heran banget gua ya. Beli obat kuat, gak pernah nafkahin anaknya. Istrinya kagak pernah tuh dibeliin susu buat anaknya, tapi bisa beli obat kuat kok. Parah banget ya. Ya Allah, gua mah ya Allah. Padahal baru aja ya kasus si Nanas itu yang selingkuh dari suaminya ya. Sekarang ada lagi si Bambang. Duh, kesian bener gua po sama si Hanum. Katanya ya selama pernikahan dia po yang nafkahin po dari uangnya Hanum po. Yang dandan-dandan di TikTok silakan dapat duit katanya ya. Padahal mah ya kalau mau bikin dengkul gemeter mah kagak usah pakai obat, lari baik di GBK ya po ya. 100 puteran tuh dengkul bisa copot po, kagak gemeter lagi ya.